Ada yang ingin sedikit bersedekah lebih banyak, atau mungkin sekadar ingin memberikan hadiah kecil untuk anak dan cucu yang selalu setia menemani. Jadi wajar sekali jika kabar rapel ini selalu menyita perhatian. Mari kita pahami apa sebenarnya rapel itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting sekali untuk menyamakan persepsi. Seringkali pemahaman yang keliru soal rapel ini yang justru membuat kita menjadi gelisah. Ada anggapan di masyarakat, rapel itu adalah bonus dari pemerintah atau semacam THR khusus pensiunan atau bahkan hadiah karena sudah pensiun. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu. Secara sederhana, rapel itu adalah hak yang tertunda pembayarannya. Mari saya kasih analogi. Bayangkan Bapak Ibu dulu bekerja di sebuah toko. Gajian setiap tanggal 1. Suatu hari, pemilik toko mengumumkan kenaikan gaji sebesar 10% dan kenaikan ini berlaku surut sejak 3 bulan lalu. Namun, karena proses administrasi yang rumit, gaji baru tersebut baru bisa dibayarkan bulan ini. Nah, selisih gaji selama 3 bulan itulah yang namanya rapel. Itu adalah uang Bapak Ibu yang seharusnya sudah diterima sejak 3 bulan lalu, tapi tertunda karena alasan teknis. Begitu juga dengan rapel pensiunan. Ketika pemerintah melalui Presiden dan Menteri Keuangan memutuskan untuk menaikkan gaji pokok pensiunan, biasanya keputusan itu memiliki tanggal efektif. Misalnya, kenaikan gaji efektif mulai 1 Januari 2026. Artinya, sejak tanggal itu, Bapak dan Ibu secara hukum berhak menerima gaji pensiun dengan nominal baru yang lebih besar. Namun, di lapangan seringkali ada jeda waktu. Proses administrasi di tingkat pusat dan daerah itu panjang. Koordinasi antar lembaga itu kompleks. Verifikasi data jutaan pensiunan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selisih antara tanggal mulai berlakunya kebijakan 1 Januari hingga tanggal di mana pembayaran gaji baru benar-benar bisa dilakukan, itulah yang disebut sebagai rapel. Jadi Bapak Ibu, rapel itu adalah utang negara kepada pensiunan. Bukan hadiah, bukan bonus, bukan sedekah. Ini adalah hak mutlak yang melekat pada diri setiap pensiunan. Ini adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru yang memang seharusnya dibayarkan. Kalau nanti rapel itu cair, itu bukan karena pemerintah tiba-tiba bermurah hati, tetapi karena negara sedang menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Pemerintah melalui pejabat-pejabatnya pun selalu menegaskan bahwa pembayaran rapel dilakukan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan atas hak seluruh pensiunan. Dengan memahami ini, saya harap hati Bapak Ibu bisa lebih tenang. Hak itu tidak akan hilang, hak itu hanya tertunda. Tugas kita adalah memastikan kita mendapatkan informasi yang benar tentang kapan hak itu akan diberikan. Membedah kabar yang beredar antara fakta dan fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ramai. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan berbagai macam informasi soal pencairan rapel. Ada yang bilang bulan Maret, ada yang bilang bulan April, bahkan ada yang menyebutkan nominal-nominal fantastis yang seolah-olah sudah pasti. Saya yakin di grup-grup WhatsApp pasti sudah banyak pesan berantai yang beredar. Mungkin bunyinya seperti ini. Info penting untuk para pensiunan, rapel gaji pensiunan tahun 2026 sudah dipastikan cair bulan Maret ini juga. Segera cek rekening masing-masing. Kabar ini sudah dikonfirmasi dari sumber terpercaya. Atau mungkin ada yang lebih detail lagi. Daftar nominal rapel golongan I, 2I, 3, IV sudah keluar. Golongan aman dapat sekian juta, golongan IV dapat puluhan juta. Siap-siap senang. Pertanyaan saya sekarang Bapak Ibu, setelah membaca pesan seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah langsung percaya 100% atau ada sedikit keraguan di hati? Mungkin Bapak Ibu ada yang langsung bersemangat, langsung share ke keluarga, langsung kepikiran mau belanja apa. Tapi ada juga yang berpikir, oh ini pasti hoax lagi, setiap tahun begitu polanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini dengan lebih jernih. Mengapa kabar seperti ini sangat mudah menyebar dan dipercaya? Karena seperti yang saya katakan tadi, isu ini menyentuh kebutuhan dasar kita. Ada harapan di sana, ada rasa penasaran yang besar. Produsen konten atau oknum yang tidak bertanggung jawab sangat paham betul psikologi ini. Mereka membuat judul yang bombastis, thumbnail yang mencolok, dan narasi yang seolah-olah sangat meyakinkan hanya untuk mengejar views, like, atau bahkan tujuan lain yang tidak baik. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Caranya sederhana, kembali ke sumber resmi.
Sampai dengan tanggal 25 Maret 2026 ini, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari kanal-kanal resmi seperti media sosial PT Taspen, pengelola dana pensiun ASN, website resmi Kementerian Keuangan, dan pernyataan dari pejabat-pejabat terkait, belum ada satupun instruksi atau regulasi resmi yang dikeluarkan mengenai pencairan rapel untuk periode bulan Maret atau April 2026. PT Taspen sendiri, melalui akun media sosial resminya, hingga saat ini belum memberikan pengumuman apapun terkait jadwal pencairan rapel. Mereka masih fokus pada pembayaran gaji pensiun bulanan reguler yang berjalan seperti biasa. Jadi, jika ada pihak yang mengklaim bahwa rapel sudah pasti cair pada tanggal sekian dan nominalnya sekian, itu adalah informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu masih sebatas prediksi, spekulasi, atau bahkan rekayasa. Bapak Ibu, ingatlah selalu uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah tidak bisa dicairkan hanya berdasarkan kata orang atau pesan berantai di WhatsApp. Ada proses yang sangat panjang dan prosedur yang sangat ketat yang harus dilalui. Proses panjang di balik pencairan rapel. Mengapa prosesnya lama, mengapa kita harus sabar? Agar Bapak Ibu lebih memaklumi, saya akan jelaskan tahapan-tahapan penting yang biasanya dilalui sebelum rapel bisa cair. Ini bukan alasan, tapi ini adalah realita pengelolaan keuangan negara yang melayani jutaan orang. 1. Penerbitan dasar hukum, payung hukum. Tidak ada Rp1 pun yang bisa dikeluarkan dari kas negara tanpa dasar hukum yang kuat. Untuk rapel, biasanya diperlukan peraturan pemerintah, PP, atau peraturan Menteri Keuangan, PMK, yang mengatur secara rinci tentang besaran kenaikan, masa berlaku, dan mekanisme pembayarannya. Sampai saat ini, untuk tahun 2026, kita masih merujuk pada PP nomor 8 tahun 2024. Belum ada payung hukum baru yang diterbitkan untuk kenaikan gaji di tahun 2026. 2. Proses penganggaran. Setelah payung hukum terbit, Kementerian Keuangan harus menghitung berapa total dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel kepada seluruh pensiunan di Indonesia. Angka ini tidak kecil, pasti mencapai triliunan rupiah. Jumlah ini kemudian harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Proses ini melibatkan koordinasi yang sangat intensif antara Kemenkeu, Kementerian PNRB, dan lembaga terkait lainnya. 3. Verifikasi data oleh PT Taspen dan PT Asabri. Ini adalah tahap yang paling krusial dan memakan waktu. PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI Polri harus memverifikasi data satu persatu dari jutaan pensiunan. Mereka memastikan bahwa data golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan nomor rekening semuanya akurat. Kesalahan sekecil apapun di tahap ini bisa berakibat fatal seperti salah transfer atau dana tidak masuk. Mereka bekerja ekstra keras untuk memastikan data yang ada valid. 4. Sinkronisasi dengan bank mitra. Setelah data valid, Taspen dan Asabri harus menyinkronkan data tersebut dengan bank-bank mitra penyalur seperti Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan lain-lain. Mereka memastikan sistem perbankan siap menerima dana dan mendistribusikannya ke rekening masing-masing pensiunan secara masif. 5. Penjadwalan pencairan. Tahap terakhir adalah penjadwalan. Pencairan rapel biasanya tidak dilakukan serentak dalam satu hari untuk seluruh Indonesia. Mengapa? Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan proses verifikasi berjalan dengan tertib. Seringkali pencairan dilakukan secara bertahap, misalnya berdasarkan wilayah klaster atau berdasarkan kelompok pensiunan, pensiunan pusat, pensiunan daerah, TNI, Polri. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah demi kenyamanan kita semua. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 25 Maret 2026, berdasarkan informasi yang ada, proses-proses tersebut belum mencapai tahap final. Jadi wajar jika kita belum mendengar pengumuman resmi. Mari kita hargai proses ini. Para pegawai Taspen, Asabri, dan jajaran kementerian yang bergelut dengan data adalah pahlawan di balik layar yang sedang berjuang agar hak kita sampai dengan selamat. Menilik nominal gaji pensiunan terbaru April 2026. Nah, Bapak Ibu, selain isu rapel, ada juga pertanyaan besar lainnya. Bagaimana dengan gaji pensiunan reguler untuk bulan April 2026? Apakah ada perubahan nominal setelah Lebaran? Apakah ada kenaikan? Untuk pertanyaan ini, jawabannya lebih jelas dan pasti. Pemerintah melalui PT Taspen menegaskan bahwa gaji pensiunan bulan April 2026 akan dibayarkan seperti biasa sesuai ketentuan umum pembayaran gaji tiap bulan.
Tidak ada hambatan atau perubahan jadwal yang signifikan. Pembayaran akan dilakukan melalui PT Taspen dan disalurkan ke rekening masing-masing